Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu tentang rancangan atau desain penelitian. Rancangan atau desain penelitian adalah kerangka kerja, metode dan teknik yang dipilih oleh seorang peneliti untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian dengan cara yang cukup logis sehingga masalah penelitian ditangani secara efisien. Dalam rancangan penelitian ini ada 6 elemen yang paling penting, yaitu pertama tujuan penelitian, yang kedua jenis penyelidikan, yang ketiga tingkat campur tangan peneliti, yang keempat pengaturan studi, yang kelima unit analisis, dan yang terakhir itu cakrawala waktu. Contoh desain penelitian. Nah, contohnya itu desain penelitian deskripsi. Misalnya suatu sekolah yang ingin mengevaluasi sikap guru tentang penggunaan teknologi di kelas dengan melakukan survei dan mengamati kenyamanan mereka menggunakan teknologi melalui metode observasi. Populasi dan responden. Populasi adalah sekelompok orang atau kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut elemen populasi. Responden dari asal kata respon atau penanggap, yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan suatu atau keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab wawancara. Contoh responden penelitian: kepala laboratorium, kemudian guru IPA, siswa SMA. Teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik probability sampling dan non-probability sampling. Langkah-langkah pengambilan sampel. Nah, langkah-langkah pengambilan sampel itu yang pertama yaitu kerangka sampel, misalnya daftar mahasiswa. Kemudian unit sampel sekunder yaitu berdasarkan tahun angkatan misalnya. Kemudian unit sampel primernya misalnya berdasarkan jurusan, dan unit sampel tersiernya berdasarkan indeks prestasi. Variabel dan data penelitian. Variabel didefinisikan bahwa sebagai objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Macam-macam data dan variabel penelitian, yaitu yang pertama, data dari variabel discrete disebut data discrete berupa frekuensi. Yang kedua, data dari variabel kontinum disebut data kontinum berupa tingkatan, angka, berjarak, atau ukuran. Macam-macam variabel penelitian itu terdiri dari dua. Yang pertama itu variabel independen, itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen yaitu disebut juga dengan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, contoh hipotesisnya, terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Maka variabel dependennya itu hasil belajar siswa, dan variabel independennya itu model pembelajaran. Instrumen penelitian. Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
Instrumen pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa instrumen yang namanya sama dengan metodenya, antara lain, instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. Instrumen untuk metode observasi adalah checklist. Instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau dapat juga checklist. Contoh kuesioner terbuka dengan judul penelitian tingkat kepuasan peserta didik terhadap fasilitas di perpustakaan sebagai berikut. Maka, apakah Anda sering memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada di sekolah? Pertanyaan ini akan dicantumkan dalam kuesioner atau bisa jadi dalam pertanyaan observasi. Contoh kuesioner tertutup, apakah buku yang ada di perpustakaan sudah cukup memenuhi kebutuhan belajar Anda? Dengan opsi ya atau tidak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari yang pertama itu observasi atau melalui pengamatan. Yang kedua, melalui kuesioner atau angket. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrated question adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Yang ketiga, interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Teknik pengolahan data secara deskriptif. Nah, untuk data nominal maka menggunakan teknik statistik tes binomial dan Chi-kuadrat. Untuk jenis data ordinal maka menggunakan teknik Rantes, dan untuk data interval atau rasio maka menggunakan t-test. Prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian itu terdiri dari 11 langkah. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Langkah 3, merumuskan masalah. Langkah keempat, merumuskan anggapan dasar. Langkah keempat A, hipotesis. Langkah 5, memilih pendekatan. Langkah 6A, menentukan variabel. Langkah 6B, menentukan sumber data. Dan langkah 7, menentukan dan menyusun instrumen. Langkah 8, mengumpulkan data. Langkah 9, analisis data. Langkah ke-10, menarik kesimpulan. Dan langkah terakhir itu menyusun laporan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.